Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Amin Nazara. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang perkembangan iptek dalam era globalisasi. Untuk kompetensi dasar, kita akan melihat yang terkait yaitu mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Kita gambarkan seperti inilah perkembangan iptek, sementara yang ini di satu sisi salah satu stasiun lama di Indonesia dengan teknologi dari zaman kolonial Belanda. Ada perbedaan yang cukup besar. Sekarang kita coba lihat bagaimana sih konsep dasar dari globalisasi. Jadi akan kita coba lihat dulu tentang globalisasi sebelum masuk tentang iptek. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi pengertian dasar globalisasi, dan yang kedua itu menganalisis karakteristik globalisasi. Sementara yang ketiga mengidentifikasi pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Keempat, menganalisis pengaruh globalisasi di bidang sosial. Yang kelima di bidang kebudayaan, dan yang keenam di bidang politik. Mari kita coba lihat satu persatu. Di mana yang pertama yaitu kaitannya dengan pengertian. Ada beberapa pendapat yang terkait dengan globalisasi. Yang pertama, ada yang menyebutkan sebagai satu upaya untuk mengkondisikan keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang semula bersifat lokal menjadi berskala internasional. Sementara yang kedua, bisa ditinjau dari aspek sosiologisnya, proses di mana antar individu, kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi yang nanti melintasi batas negara, baik batas secara kewilayahan ataupun geografis, dengan batas waktu. Kemudian yang ketiga, ada yang menyebutkan dengan proses menyatunya masyarakat dunia yang bersifat umum atau global, di mana batas antar negara akan lulus sehingga peralihan aspek kehidupan antar negara akan berjalan makin lama makin cepat. Kita lihat yang kedua yaitu karakteristik dari globalisasi. Bisa ditinjau dari tiga hal. Yang pertama itu aspek kultural, yang kedua aspek geografis, dan yang ketiga aspek ekonomi. Untuk aspek kultural, di mana nanti akan meningkatkan interaksi kultur atau budaya melalui perkembangan media massa, yang mana dari waktu ke waktu akan mengalami perkembangan yang makin pesat. Dan yang kedua, aspek geografis, adanya perubahan dalam ruang gerak dan waktu. Orang berinteraksi, orang berkomunikasi itu tidak lagi dibatasi oleh aspek geografis ataupun waktu. Dan yang ketiga yaitu aspek ekonomis, di mana nanti akan memunculkan banyak perusahaan multinasional yang berkembang di berbagai negara. Hal ini jelas akan mendorong terjadinya saling ketergantungan. Adapun faktor penunjang dari globalisasi, yang pertama adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dan yang kedua permintaan pasar dunia yang makin lama makin meningkat. Kemudian yang ketiga diimbangi dengan bermunculannya perusahaan yang bersifat multinasional. Silahkan nanti Anda mencari contoh sendiri, bisa browsing di internet. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana pengaruh globalisasi di berbagai bidang. Yang pertama di bidang ekonomi. Ada pengaruh yang positif dan juga ada pengaruh yang negatif. Produktivitas dunia industri makin meningkat, jelas ini positif. Pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi, persaingan dalam dunia kerja, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, kemudian perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi, yang nanti akan mengubah pola lama ke pola yang baru. Apalagi sekarang yang berkembang adalah industri yang terkait dengan di bidang online karena dukungan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengeluaran harga lebih sedikit, harga barang lebih murah, dan sebagainya. Sementara berdampak negatif,
Di sini kita bisa melihat adanya pengangguran. Yang kedua adalah sifat konsumtif. Yang ketiga, sering kita jumpai adanya aksi penipuan. Kemudian yang keempat, resistensi dari membeli secara online. Banyak kita jumpai orang membeli secara online ternyata tidak sesuai dengan apa yang digambarkan dari apa yang ditawarkan oleh si penjual. Sementara yang pengaruh globalisasi di bidang sosial jelas secara yang positif. Di sini ada kemajuan teknologi komunikasi yang sedemikian cepat. Sementara yang dampak negatif jelas nanti yang pertama itu bentuk komunikasi akan berubah. Kemudian yang kedua itu kemerosotan moral di sebagian warga masyarakat yang tidak mampu mengikuti perkembangannya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang nanti cenderung bersifat individualis. Silahkan nanti Anda cari dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan tempat tinggal Anda. Dan pengaruh di bidang budaya, kita akan melihat, kita balik. Dampak yang negatif, terjadinya akulturasi budaya. Kemudian yang ini bisa dikatakan negatif karena akulturasi ini kadang mengurangi bentuk dari budaya lokal atau budaya daerah. Kemudian mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. Kemudian membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit. Kemudian yang keempat, mudah terpengaruh hal yang berbau barat. Lenyapnya identitas kultur nasional dan lokal, atau istilahnya kearifan lokal atau local genius. Kemudian banyak negara yang kehilangan arah di dalam konteks jati diri mereka. Kemudian hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Sementara yang berikutnya cenderung bersifat pragmatis dan mau serba instan. Kalau yang dampak yang positif, kita akan melihat mempermudah seseorang untuk mengetahui berbagai macam budaya dari bangsa lain. Kemudian memunculkan padanya pertukaran pelajar antar negara. Kemudian mempermudah distribusi dari karya-karya anak bangsa. Dan keempat, ilmu pengetahuan, cara berpikir yang kritis, sistematis, analitis, dan logika rasional akan berkembang. Dan yang berikutnya, yang kelima, dampak yang positif di sini adalah menghargai waktu. Nah, kita bisa mengilustrasikan dampaknya seperti ini. Jadi dari satu tempat akan mempengaruhi atau akan diketahui secara cepat oleh daerah lain. Tidak perlu butuh waktu dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Dalam hitungan beberapa menit itu bisa akan diketahui oleh orang lain di tempat yang berbeda. Sementara pengaruh di bidang politik bisa Anda lihat ada di bidang demokrasi, hubungan diplomatik antar negara, kerjasama antar negara yang jadi lebih cepat, kemudian menegakkan nilai demokrasi, ada partisipasi aktif dari warga negara dan masyarakat. Ini dampak yang positif. Sementara yang negatif, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Kemudian munculnya disintegrasi bangsa dan negara. Kemudian yang meningkatnya nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas, dan sebagainya. Silahkan Anda coba pahami, Anda berdalam sendiri dengan sumber-sumber yang sudah kita rekomendasikan, atau Anda bisa browsing di internet. Demikian yang bisa kita sampaikan. Nah, untuk memahami lebih lanjut, silahkan Anda bisa membaca pustaka yang sudah kita tampilkan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kita nanti berjumpa kembali pada channel yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.